Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer air dan fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara, baik melalui PNS maupun P3K, yang mana pada tahun 2024 tahun ini, tepatnya di tanggal 5 Januari 2024, Presiden Jokowi langsung umumkan rekrutmen 2,3 juta aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Menteri Pan-RB mengatakan ini untuk fresh graduate dan menuntaskan honorer non-ASN. Bapak Ibu, pada pertemuan itu, pada pengumuman dimaksud, Presiden Republik Indonesia Jokowi langsung didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas saat memberikan keterangan pers di Istana Negara pada hari Jumat 5 Januari 2024. Ini dalam rangka pengumuman resmi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, langsung saja pada informasinya. Jakarta, pemerintah mengumumkan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN, di mana pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Total jumlah rekrutmen ASN pada 2024 mencapai 2,3 juta formasi. ASN kini disiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang semakin pesat. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Penguatan SDM yang terampil ini juga untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, ungkap Presiden Jokowi secara langsung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas memberi penjelasan tambahan bahwa tahun ini pemerintah juga memberikan alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara di Jakarta pada hari Jumat 5 Januari 2024, Menteri Anas merinci instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 221.936 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146 orang, tenaga kesehatan sebanyak 417.196 orang, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat, karena komposisi aparatur sipil negara memang lebih banyak di daerah. Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2024.
Ini diungkap mantan Bupati Banyuwangi ini dalam arti Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Tahun ini, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Menteri Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkret dalam menuntaskan tenaga non-ASN, termasuk XTHK2 atau tenaga honor kategori 2, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini. Yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi P3K jelas Anas selaku Menpan RB. Menteri Anas menyampaikan satu penjelasan terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan. Pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air. Visi besar Indonesia sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan. ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, jelas Anas selaku Menpan RB. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN, termasuk ex-tenaga honorer, yang semuanya terus berkolaborasi dan bekerja keras dalam pelayanan publik, mendidik anak-anak bangsa, dan menyehatkan warga masyarakat dengan penuh pengabdian, tutur Menteri Anas. Seleksi CSN, lanjut Anas juga fokus untuk menciptakan SDM yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia. Sehingga tahun ini juga disiapkan rekrutmen talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah bisa berjalan dengan baik dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Anas menambahkan, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara Nusantara. ASN di IKN Nusantara akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia, dalam arti kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city yang agil, melayani sepenuh hati dan adaptif terhadap tantangan zaman, tuturnya. Anas memastikan sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition, sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube. Sehingga tidak ada lagi titip-titipan, tidak ada intervensi siapapun, serta tidak ada pengaruh orang dalam kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, tegas Menteri Anas.
Demikian informasinya, semoga dengan pengumuman resmi yang langsung disampaikan oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pendagangan Aparatur Negara bisa dimanfaatkan oleh seluruh honorer dan fresh graduate yang punya talenta untuk ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara, baik untuk menjadi PNS maupun P3K di tahun 2024. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.